Ada lagi salah kaprah? Ada. Witir itu artinya ganjil, tapi prakteknya genap lalu ganjil. Sudah diniatkan witir, dilafadzkan pula, tapi 2 rakaat salam, terus 1 rakaat salam. Nah ini salah kaprah. Bismillahirrahmanirrahim. Benarkah salah kaprah seseorang itu sholat witir dengan 2 rakaat salam dan tambah 1 rakaat salam? Disebutkan dalam kitab Fiqh Sunnah, faman zada ala rakaatin fil witri, siapa saja yang menambah dalam sholat witir melebihi 1 rakaat, fal faslu afdalu minal wasli, maka memisahkan itu lebih utama daripada menyambung. Jadi menurut versi kitab fikih sunnah ini malah sebaliknya, memisahkan 2 rakaat dengan salam tambah 1 rakaat itu lebih utama daripada 3 rakaat dengan disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Sudah kita saksikan bagaimana video Mujiman yang dia itu membahas tentang tarawih. Jadi katanya tarawih itu adalah witir, tapi di dalam praktiknya kenapa dilaksanakan 2 tambah 1? Nah, itu adalah salah kaprah, kata Mujiman. Ini tanpa mengeluarkan hadis, tanpa mengeluarkan Quran, tanpa mengeluarkan kitab apapun. Ini ngomong seenaknya saja. Jadi kalau mau dengan gaya begitu ya, itu istidlal dengan lughah. Karena witir itu adalah ganjil, kemudian sholat 2 rakaat itu dia bukan witir, tapi dia itu minaz zauj, itu dari sesuatu yang genap, begitu, maka dia bukan witir, dan itu adalah salah kaprah. Dan mafhum, kita sudah mengetahui bahwa sebagian masjid-masjid Nahdlatul Ulama mempraktikkan tarawih dengan macam itu, yaitu 2+1. Dan saya sudah tidak perlu untuk mengeluarkan dalil-dalilnya, karena orang yang belajar fikih sedikit saja itu pasti sudah mengetahui kebolehannya atau malah keutamaannya daripada disambung 3. Ya, dan kita juga sudah melihat bantahannya tadi. Jadi kepentingan saya di sini bukan untuk menjelaskan bahwa itu adalah boleh atau mustahab dan lain sebagainya. Yang mau saya bahas adalah kelakuannya si Mujiman ini ya. Jadi Mujiman ini adalah disgrace buat Muhammadiyah itu. Ini adalah sebuah aib untuk organisasi yang tidak berafiliasi ke jenis Islam manapun. Begitulah kita katakan ya, dalam pengertian mewadahi seluruhnya. Yang mana sudah saya bacakan kemarin, anggaran dasarnya Muhammadiyah itu di dalam asas tidak ada sama sekali menyebutkan salah satu madhab. Sama sekali tidak. Jadi landasannya itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian Islam yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Itu tidak ada ijma, qiyas dan lain sebagainya, tidak ada. Malah tidak disebutkan afiliasi madhab kemana Muhammadiyah itu. Jadi secara organisasi memang Muhammadiyah ini asal Islam saja selesai begitu, cukup. Nah, akan menjadi heran bagi saya ya melihat seorang Muhammadiyah seperti Mujiman ini. Mengherankan sekali. Dia itu disgrace, aib. Itu akan mengherankan. Kenapa? Karena tidak sejalan dengan asas. Jadi sebagaimana saya akan heran apabila ada seseorang yang mengaku Nahdlatul Ulama tetapi dia itu tidak menguasai ilmu kalam. Ya, bukan pada ranah yang di bawahnya itu ya, pada ranah kiainya. Jadi ini adalah al-muqtada bih, orang yang diikuti, orang yang dijadikan panutan di dalam ke-NU-an, tetapi ternyata dia itu tidak menguasai ilmu kalam. Asy'ariyah Maturidiyah. Saya itu akan keheranan. Apalagi kalau sampai menentang metode mutakalimin di dalam menjelaskan tauhid. Ini saya akan sangat keheranan sekali begitu. Demikian juga saya heran terhadap orang yang mengaku Muhammadiyah malah dijadikan wajah bagi Muhammadiyah itu ya. Dalam pengertian digembar-gemborkan di medsos seperti itu. Tetapi tatkala ditanya tentang suatu perkara yang partikular atau tatkala dia itu membahas tentang fikih, dia tidak memberikan istidlal yang lengkap dari semua pendapat yang ada. Nah, idealnya begitu ya, seorang Muhammadiyah itu dia tidak kayak si Mujiman ini, karena kalau mau jadi NU begitu, ini kamu tuh nggak usah tahu semua madhab, cukup tahu satu madhab dan laksanakan itu sudah dinaungi oleh Nahdlatul Ulama. Jadi kamu NU-nya bukan KW begitu ya.
tahu paham sifat 20 dengan dalil ijmali, kemudian mempraktekkan salah satu fikih dari 4 madhab ini. Dan apabila kamu ditanya sebagai seorang ustadz tentang suatu permasalahan, kamu cukup membahas atau menjawab dengan satu versi madhab saja, itu sudah cukup. Tapi Muhammadiyah lain ya, karena ini tidak boleh tendensius kan, jadi tidak boleh masuk ke dalam salah satu ranah madhab tertentu. Jadi seharusnya apabila si Mujiman ini sebagai wajah Muhammadiyah yang terkenal begitu di media sosial, seharusnya dia memiliki kemampuan yang memiliki pengetahuan yang mumpuni di dalam ikhtilaful madzahib, perbedaannya para madhab. Jadi kita tatkala ditanya misalkan begitu ya, pandangan tentang bersentuhan kulit, nah itu tidak boleh sebetulnya menyebutkan batal atau tidak batal, karena tatkala menyebutkan batal itu sudah posisi Syafi'iyah, tatkala menyebutkan tidak batal itu sudah menjadi posisi selainnya. Tapi sebutkan keduanya, kemudian kalau kamu ada kecondongan kepada salah satu, kamu sebutkan kecondongannya kepada salah satu, kalau tidak ya sudah selesai begitu. Tidak usah diberikan kecondongan. Nah itu baru sesuai dengan spirit Muhammadiyah ya, berkemajuan. Nggak usah kita itu masing lihat satu-satu madhab kemudian sebutin madhab yang tentu. Nah dan ini pula sebetulnya sebuah sebuah kecurangan juga nih di dalam sistem berpikirnya Muhammadiyah atau warga Muhammadiyah. Tatkala mereka itu mengaku tidak berafiliasi kepada salah satu madhab tertentu, tetapi mereka memiliki satu wadah yang namanya majelis tarjih. Ya akhirnya itu mah bikin madhab sendiri begitu, dan itu haram ya, sudah tidak boleh itu. Kalau di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu udah nggak boleh perkara seperti itu haram. Mencampur-campurkan madhab itu, apalagi tidak ada usulnya. Makanya saya kemarin bilang Muhammadiyah ini seharusnya punya hutang kepada kita sebagai orang-orang yang mencari ilmu. Hutangnya itu menjelaskan usulnya begitu. Itu hutangnya Muhammadiyah kepada ilmu pengetahuan begitu ya. Nah ala kulli halin, jadi kalaupun misalkan si Mujiman ini mau memakai metode tarjih ya sebagaimana mujtahid madhab begitu ya, sebagaimana Imam Nawawi mentarjih qaul madhab Syafi'i ya, jadi akwalnya madhahib, bukan akwalnya madhahib, malah ini satu madhab saja Imam Nawawi itu kewalahan untuk mentarjih itu ya, mana sih, karena bukan hanya dalam beda madhab, perbedaan pendapat pun ini terjadi pada satu madhab. Dan di antara ulama madhab yang terkenal atau mujtahid madhab yang terkenal itu adalah Al-Imam Nawawi. Itu harus punya kemampuan sedalam itu. Nah oke lah, Mujiman ini punya perasaan bahwa dia itu sudah mencapai derajat mujtahid begitu ya. Mujtahid berarti kalau dia mau ngambil semua madhab berarti harus mujtahid mutlak dong ya. Nah kita anggaplah dia itu mujtahid mutlak atau mujtahid tarjih lintas madhab. Yang nggak bakalan pernah ada itu sebetulnya dalam kenyataan itu delusional saja. Oke lah, kita musalamah ya, si Mujiman ini dia mujtahid lintas madhab. Nah itu kan kalau mentarjih berarti ada qaul yang rojih, ada qaul yang marjuh ya. Kalau misalkan di dalam para ulama itu suka mengatakan ini qaul yang sahih, ini qaul yang asoh berarti lawanannya sahih, ini qaul yang rojih berarti lawanannya ada yang marjuh, ini yang masyhur berarti lawanannya itu tidak, ada yang zohir berarti lawanannya itu adalah qaulnya Imam Syafi'i yang demikian dan demikian. Itu kan ada istilahnya. Ini tiba-tiba mentarjih saja ya, tarawih itu tidak ada begitu. Tarawih witir ya, witir itu tidak ada 21. Tahu diomongin di kitab Fiqh Sunnah aja udah ada begitu. Apalagi kita buka kitab-kitab Syafi'iyah yang lain. Nah ini kan kebodohan akhirnya. Nah ala kulli halin yang mau saya sampaikan pada penutup video kali ini begini ya. Saya itu kasihan sama Mujimannya iya, karena dia itu orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Dia tidak punya ukuran mengukur ilmu. Jadi ukuran dia tahu kepada ilmu itu apa sih? Nah dia dan orang-orang yang sekelas dengan dia itu tidak memiliki patokan itu. Jadi kalau kita nih orang-orang yang belajar ilmu dari bawah, kita itu tahu siapa yang nahwunya lebih tinggi daripada kita. Tahu kita itu. Jadi saya itu tahu persis siapa yang nahwunya lebih tinggi daripada saya, siapa yang balaghahnya lebih tinggi daripada saya, siapa yang hafalan Qur'annya lebih baik daripada saya, siapa yang fikihnya lebih dalam daripada saya, siapa yang mantiknya lebih tinggi daripada saya. Itu
kita tahu ya, saya tahu, dan kita orang-orang yang belajar memang tahu. Karena apa ya? Karena kita tahu apa yang harus diaji dan kita tahu apa yang sudah diajikan dan kita tahu mana yang kita belum tahu. Begitu. Makanya bodoh kita itu sebetulnya iya, tapi bodohnya itu bodoh basit begitu. Yang mana mengakibatkan kita mengetahui orang mana yang sebetulnya ilmunya lebih baik daripada kita di dalam beberapa fan ilmu tertentu. Dan ini biasa ya di dalam kadar ilmu. Nah si Mujiman ini nggak punya dia itu patokan itu. Ya paling patokannya cuman Quran aja. Ya tatkala Mujiman ini mengkritik Wah gitu kan, pernah juga dia mengkritik Wah itu si Mujiman itu. Itu kan mengatakan ya Wah itu ilmunya lebih tinggi daripada saya. Cuman patokan tingginya apa? Ya paling cuma hafalan Quran begitu. Patokan tingginya cuma di situ paling. Nah, karena memang dia itu tidak memiliki patokan, ilmunya tidak ada sama sekali. Nah, yang kasihan bukan hanya dirinya tapi juga yang mengikutinya. Ya, yang mengikutinya apalagi begitu lah, orang yang diustadinya aja kayak si Mujiman itu, apalagi yang mengikutinya. Ya kasihan juga. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini bisa terjadi karena apa? Tidak ada kesungguhan di dalam mencari. Tidak ada kesungguhan di dalam mencari ilmu. Apabila ada kesungguhan di dalam mencari ilmu, insya Allah tidak akan terjerumus kepada kesesatan seperti yang dilakukan oleh Mujiman dan kawan-kawan dan murid-muridnya mungkin itu ya. Nah begitu. Ini seharusnya malu. Jadilah orang bodoh yang tahu akan kebodohan dirinya. Janganlah jadi orang bodoh yang merasa semua ilmu ada pada genggamannya, sehingga mengatakan perkara sebelum dia itu mengeceknya begitu. Ini mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Semoga video ini ada manfaatnya. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.